Seorang bocah perempuan usia 4 tahun hilang secara misterius dari sebuah taman di Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV mengungkap korban dibawa seorang perempuan dalam jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Bilkis, bocah usia 4 tahun hilang saat menunggu ayahnya berlatih tenis di Taman Pakui, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku Sri Yuliana terlihat membawa 3 anak, salah satunya Bilkis. Polisi menemukan bahwa korban dijual berkali-kali dari kota Makassar, Sukoharjo, hingga Merangin, Jambi dengan modus adopsi ilegal melalui media sosial. Setelah pencarian intens dan negosiasi di pedalaman Jambi, Bilkis ditemukan dalam kondisi selamat. Suruh bicara supaya nanti sibuk sama kita. 4 pelaku ditangkap dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta TPPO. Bagaimana modus pelaku? Apa saja yang dilakukan polisi hingga kasus terungkap? Selengkapnya di segmen khusus Anatomy of Crime. Sebuah taman di jantung kota Makassar menjadi saksi hilangnya seorang anak kecil. Dalam hitungan menit, Bilkis, 4 tahun, lenyap tanpa jejak. Namun siapa sangka, jejaknya ternyata menembus 3 provinsi. Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Pagi itu Dwi Nurmas, sang ayah, datang ke Taman Pakui untuk berlatih tenis. Bilkis menunggu di pinggir lapangan. Sesaat kemudian, panggilan ayah tak lagi dijawab. Tak lama CCTV taman merekam seorang perempuan membawa 3 anak. Salah satunya adalah Bilkis. Siapa perempuan itu? Polisi menemukannya. Namanya Sri Yuliana, usianya 30 tahun, yang ternyata bukan baru sekali menculik anak. Dari hasil penyelidikan, Yuliana menjual Bilkis seharga 3 juta rupiah kepada seorang perempuan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Sukoharjo, Bilkis dijual lagi kepada Mariana di Merangin, Jambi dengan harga 30 juta rupiah. Lalu berpindah ke tangan Adi Prayitno seharga 80 juta rupiah. Inilah jaringan perdagangan anak untuk motif adopsi ilegal. Dengan dalih kemanusiaan, mereka memperdagangkan masa depan. Jejak digital Yuliana di media sosial jadi kunci. Ia memanfaatkan grup Facebook adopsi anak untuk mencari pembeli. Setelah transaksi, Bilkis diterbangkan dari Makassar ke Jambi lewat Bandara Hasanuddin. Tiket dibeli atas nama palsu Kiki. Tim Jatandras Polrestabes Makassar memburu jejak hingga ke Sukoharjo dan Merangin. 12 jam perjalanan darat menuju pedalaman. Bilkis akhirnya ditemukan di pemukiman orang rimba di Merangin, Jambi. Di sanalah proses negosiasi alot dimulai. Warga mengaku hanya dititipi anak oleh seorang perempuan dengan surat bermaterai palsu yang mengaku sebagai orang tua kandung. Fakta ini membuka sisi lain jaringan yang memanfaatkan komunitas rentan untuk menutupi jejak. Polisi memilih negosiasi daripada konfrontasi.
Setelah 5 hari pencarian dan 2 hari negosiasi, Bilqis akhirnya diserahkan. Polisi segera membawa korban pulang lewat jalur udara. 4 orang tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun yang tak kalah penting adalah luka batin yang tersisa. Tim psikolog mendampingi Bilqis untuk pemulihan trauma. Kasus ini jadi peringatan keras. Anak bisa berpindah tangan hanya karena satu kelalaian. Pemerintah Sulawesi Selatan berjanji memperkuat pengawasan publik area dengan CCTV dan petugas Satpol PP. Anak bukan komoditas. Mereka adalah penerus bangsa dan tugas kita melindunginya.